Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabada. Perkenalkan, saya Dr. Harisul Watani SAG, MPDI. Saya adalah Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Latar belakang pendidikan saya yang berdimensi pesantren, saya dulu 6 tahun di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Kemudian saya melanjutkan di Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya. Di sana ada 3 pesantren. Pertama adalah Pondok Pesantren Suryalaya, kemudian berikutnya adalah Pondok Pesantren Al-Islamiyah di Ciawi Tasikmalaya, dan ada pesantren namanya Miftahul Huda, itu di daerah Pagerageng Tasikmalaya. Kemudian setelah saya selesai S1, kemudian saya melanjutkan diploma bahasa Arab, saya kembali mengabdi di sebuah pesantren, tepatnya di Pesantren At-Taufiqiyah di Serang, Provinsi Banten. Menurut saya yang dimaksud dengan santri itu adalah seseorang yang kemudian dia secara aktif menuntut ilmu agama Islam di bawah bimbingan seorang kiai, baik itu dia lakukan secara intensif yang kita sebut sebagai ada santri-santri yang memang tinggal di pesantren, ada juga yang mereka datang ke pesantren di waktu-waktu tertentu yang disebut dengan santri kalong. Artinya prinsipnya menurut saya yang namanya santri adalah siapapun yang belajar agama di bawah pimpinan dan bimbingan seorang kiai. Artinya secara pribadi mohon maaf, saya tidak menyatakan bahwa mereka orang yang sekedar belajar kepada seorang yang tahu agama itu dianggap santri, tidak. Tapi saya lebih cenderung menganggap santri itu adalah orang yang belajar agama baik secara intensif maupun secara tentatif di waktu-waktu tertentu sesuai dengan kemampuan waktu yang dia punya, kepada seseorang kiai yang memang kiai tersebut mempunyai pesantren. Karena kita tahu bahwa pesantren itu ya tempatnya santri belajar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya santri juga bisa dimaknai sebagai seseorang yang belajar agama secara intensif, kemudian dia memperdalam pengetahuan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas akidah dia atau keimanan dia, kemudian kualitas ubudiyah dia atau ritualitas ya, ritus atau ritual dia. Kemudian yang ketiga adalah seseorang dengan belajar agama itu dia meningkatkan dari sisi spiritual dia, bagaimana kemudian dia melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang empat menurut saya adalah seseorang yang belajar dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dia bermuamalah, berinteraksi. Artinya saya tidak sepakat dengan orang yang belajar agama tetapi justru sisi-sisi sosial dia hilang. Dia kemudian cenderung menyendiri, dia kemudian menjadi seorang yang eksklusif dan gampang kemudian menyalahkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Orang yang semacam itu menurut saya bukanlah seorang santri. Yang ketiga, seorang santri adalah menurut saya ada orang yang belajar agama secara terbuka. Artinya dia dalam pikiran dia meyakini bahwa apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, sangat mungkin ada orang lain yang mempunyai kebenaran yang ia yakini. Bahwa kemudian apa yang dia yakini itu berbeda dengan orang itu mungkin adalah sebuah keniscayaan, tetapi dianggap itu adalah sebagai sebuah kewajaran. Karena itulah kemudian dalam pesantren kita sebut ada muqaranatul madzahib. Artinya di antara mazhab-mazhab itu memang ada perbedaan-perbedaan tertentu. Itu terkait dengan santri. Bagaimana kita memaknai santri, memaknai hari santri? Menurut saya ini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi kita semuanya, baik mereka yang pernah memperdalam agama di pesantren maupun mereka yang memang tidak ada kesempatan dan tidak sempat belajar di pesantren. Dalam hal ini menurut saya kita ambil dari makna lain daripada santri itu
bagaimana kemudian walaupun kita tidak tinggal di pesantren, kita tidak belajar kepada seorang kiai di pesantren, tetapi spirit atau semangat belajar agamanya itu saya kira yang perlu kita ambil dan kita teladani dari sisi seorang santri. Artinya apapun, bagaimanapun, dimanapun dan siapapun kita, senyampang kemudian itu ada kesempatan kita untuk belajar agama, mari kita maksimalkan ini adalah rangka untuk tafaqquh fiddin, ya, dalam rangka tafaqquh fiddin, karena dengan tafaqquh fiddin kita menjadi seorang yang mempunyai agama dan pola keberagamaan yang baik, yang kemudian toleran, yang kemudian kita tidak mudah mengkafirkan atau menyalahkan keyakinan orang lain. Saya kira ini penting dalam konteks bagaimana kemudian Hari Santri ini kita jadikan sebagai sebuah wahana kita semuanya untuk berpikir secara terbuka, ya, secara terbuka ketika kita menghadapi berbagai perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena ini penting bagi kita semuanya. Yang kedua, Hari Santri ini juga mari kita maknai sebagai sebuah upaya untuk revitalisasi, atau artinya bahwa pendidikan agama ini adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen untuk kita perkuat. Mengapa? Karena di era disrupsi, ya, di era global, di era digital sekarang ini, benteng terakhir kita adalah agama. Ketika kemudian banyak orang yang mulai pesimis dengan keberadaan institusi agama, maka menurut saya benteng terakhir itu adalah agama, yang itu bisa jadi sangat private itu pada diri kita sendiri. Mohon maaf, mungkin banyak orang yang kemudian melihat pesantren dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan, ya, perlindungan dalam kutip, perlindungan moral gitu ya. Karena mohon maaf ada beberapa oknum, saya tidak mengatakan ini semua pesantren macam itu, hanya 1-2 oknum. Maka dalam konteks ini, ya, sekali lagi dalam kasus ini menurut saya, maka yang sangat urgen adalah bagaimana kemudian kita sebagai orang yang beragama itu menjadikan agama sebagai benteng terakhir, sebagai benteng terakhir pertahanan diri kita dari segala dampak buruk, ya, dari kehidupan di era disrupsi maupun di era digital sekarang ini yang begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang jika kita tidak sikapi dengan pola keberagamaan dan pemahaman agama yang baik, itu akan sangat destruktif, sangat akan merusak. Kemudian yang ketiga, makna Hari Santri di tahun 2021 ini, mari kita maknai bahwa seorang santri itu kita harus juga melek teknologi. Artinya bahwa image santri itu adalah orang yang kolot, image santri sebagai orang yang tradisional, sudah saatnya kita perbaharui ini. Artinya bahwa kita selaku santri, walaupun kita santri yang identik dengan orang yang belajar agama, tetapi kita juga harus membekali diri dengan berbagai keterampilan, dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai kompetensi dalam rangka menyongsong di masa mendatang. Karena salah seorang sahabat Rasul mengatakan, adibu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu sekalian, karena mereka itu dilahirkan itu di masa yang tidak sama dengan masa kalian. Kalau masa bapak-bapak kita dahulu memang masa-masa yang masih belum mengalami kemajuan teknologi seperti yang kita alami, maka anak-anak bapak kita, mungkin cucu bapak kita, maka tentu saja pola pendidikan yang diberikan itu berbeda, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Saya kira ini sangat erat. Saya berharap selaku Kajur PAI, harapan saya hendaknya mahasiswa-mahasiswa PAI ini, kalaulah Anda itu tidak sempat untuk tinggal 100% di pesantren, tapi setidaknya jadilah santri kalong gitu. Bukan apa-apa, agar setidaknya budaya santri, kemudian spirit santri itu merasa pada diri kalian. Sehingga harapan saya seorang calon-calon sarjana PAI itu, mereka bukan saja menguasai dari sisi metodologis, bagaimana cara mengajar, bagaimana mengolah pembelajaran, bagaimana membuat media pembelajaran, bagaimana melakukan pengelolaan kelas, bagaimana cara melakukan evaluasi pembelajaran. Bukan itu saja, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana seorang mahasiswa PAI, calon-calon guru agama di masa mendatang juga mempunyai
tafakhur dalam bahasa lain, mempunyai kemampuan kognitif penguasaan materi yang baik terkait dengan materi-materi PAI yang terdiri dari minimalnya 4 hal, yaitu SKI, kemudian akidah akhlak, Quran hadis dan fikih. Jadi itu menurut saya pribadi berharap bahwa mahasiswa PAI hendaknya kalau tidak bisa tinggal di pesantren secara 100%, setidaknya mereka mungkin seminggu sekali atau bahkan syukur-syukur setiap hari ikut walaupun secara kolom belajar kitab-kitab yang biasanya diajarkan di pesantren. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara relevansi ya antara santri dengan mahasiswa PAI, saya berharap bahwa hendaknya kitab-kitab yang selama ini diajarkan pesantren itu kemudian kita jadikan sebagai objek kajian, ya, objek kajian yang kemudian kita adaptasikan di perkuliahan. Kalau umpamanya kita di pesantren pernah belajar namanya kitab Ta'alim Muta'alim karena Zarnuji, maupun kitab Adabul Mu'allim wal Muta'alim karya Syekh Hasim Asy'ari, maupun kitab-kitab lain yang ada dimensi pendidikannya, mungkin punya Imam Al-Ghazali ya, punya Ibnu Maskawih dan sebagainya. Itu saya kira itu sangat bagus jika kemudian kita adaptasikan dalam perkuliahan kita, setidaknya kita jadikan sebagai sebuah materi diskusi dalam pembelajaran PAI maupun dalam diskusi-diskusi yang biasa diselenggarakan oleh mahasiswa PAI. Pertama, hendaknya santri kembali kepada jati dirinya, bahwa santri itu adalah murid. Dalam terma pendidikan Islam, kita mengenal beberapa istilah bagi seorang pembelajar. Ada yang disebut dengan talib, ada yang disebut dengan tilmidz, ada yang disebut dengan murid, ada yang disebut dengan muta'alim dan sebagainya. Masing-masing ini mempunyai makna yang berbeda. Taruhlah talib, umpamanya talib itulah dari kata-kata tolaba, artinya dia mencari. Bagaimana kemudian dia mencari ilmu pengetahuan, ya, senyampang kemudian dia kejar kepada siapapun, dimanapun dan di tempat apapun. Ini talib. Kalau kemudian murid adalah sebagai orang arada, dari kata-kata arada yuridu, yaitu orang yang ingin. Dalam konteks ini adalah ingin pengetahuan terkait dengan keislaman. Maka keinginan-keinginan ini tidak sekedar hanya sebuah keinginan, tapi keinginan yang kuat yang kemudian dia wujudkan dengan belajar secara intensif. Walaupun dalam apalagi di sisi lain murid ini biasanya identik di dunia tasawuf ya. Bagaimana di sana ada mursyid, ada murid, semacam itu. Murid dalam konteks tasawuf berarti bagaimana kemudian dia dia berusaha untuk mentaati gurunya, mendengarkan arahannya, melaksanakan bimbingannya dan sebagainya. Jadi betul-betul seorang murid adalah betul-betul orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar kepada seorang mursyid. Kemudian yang terakhir adalah muta'alim ya, muta'alim dari kata-kata ta'alam ya, ta'aluman ya. Bahwa muta'alim jadi orang yang belajar ilmu, belajar pengetahuan, belajar value, belajar keterampilan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu menurut saya dalam konteks ini, dalam rangka santri adalah dipersiapkan sebagai generasi masa datang, maka ada sebuah kata yang saya kira layak kita pegang semuanya, yaitu syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini, santri hari ini adalah para kiai di masa mendatang. Bisa kita maknai semacam itu. Syubbanul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah para kiai di masa mendatang. Syubbanul yaum rijalul ghad, murid hari ini adalah guru di masa mendatang. Syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa mahasiswa hari ini mereka adalah para dosen di masa mendatang. Syubbanul yaum rijalul ghad bisa dimaknai murid hari ini adalah para mursyid di masa mendatang. Maka oleh sebab itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi orang-orang hebat itu, maka kita senyampang kita masih muda, mari kita perdalam, mari kita tingkatkan kapasitas keilmuan kita agar kita betul-betul menjadi siap untuk menghadapi era yang penuh dengan tantangan di masa mendatang, siap menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang siap untuk memajukan agama, nusa dan bangsa ini. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Santri tahun 2021. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul menjadi seorang santri yang beradab dan berbudaya,
mempunyai pemikiran yang terbuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.